wabarakatuh. Kami aturkan terima kasih atas sambutannya. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan dapat memakluminya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk meningkat acara selanjutnya yaitu ceramah agama yang akan disampaikan oleh guru kita Bapak Kiai Haji Ahmad Miftahudin Hatsani MPDI. Kepada beliau kami persilahkan dengan segala hormat. Shallallahu alaihi Muhammad. Kelihatan. Nggak usah dah, nggak usah. Sehat. Nggak usah. Sehat. Ya, nggak jadi. Maksudnya buat ketua tadi itu, bukan buat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati para alim ulama, para ustadz, para guru, wabil khusus Al-Mukarram Adinda Ustadz Haji Ahmad Ali Maksum Asli MPDI, mata'anallah bituli hayati. Yang saya hormati Al-Mukarram Ustadz Dr. Andes Haji Madroji Muhajir, yang tadi sudah memberikan sambutan atas nama Sahibul Bait yang luar biasa sambutannya. Tadi udah pamit mau pulang ke Bangka. 3 minggu nggak ngaji. Dalam hati saya, kalau murid sih nggak ngaji nggak masalah, kalau gurunya kagak datang jadi masalah. Libur. Ya, kalau murid 1-2 kagak datang ngaji jalan terus. Coba gurunya kagak datang, Libur. oke jadi berat. Iya, makanya 2 orang guru datang jadi nggak ngaji. Ya, ada 20 orang gurunya nggak datang jadi nggak ngaji. Kalau biarin jam berat kemana? Tapi kita doain mudah-mudahan selamat pulang pergi. Amin. Ya, mudah-mudahan ya silaturahmi ke keluarganya Allah jadikan sebagai salah satu kebaikan. Lebih-lebih kita ini sekarang berada pada malam yang kedua dari bulan Dzulhijjah atau bulan haji. Yang saya hormati para orang tua, para ustadz lainnya, banyak banget tadi udah disebutin ya. Kita doain nih guru-guru kita biar sehat walafiat, biar sehat kantongnya. Ya, kantongnya juga harus sehat, jangan amin-amin doang. Supaya guru sehat kantongnya, amplopnya yang tebel. Aminnya doang kenceng, amplopin tipis. Ada yang model begitu? Gak ada. Mana orangnya? Gak ada. Ya, kita doain biar sehat kantongnya. Ya. Kita doain juga nih kiai-kiai kita, guru-guru kita. Mudah-mudahan panjang umur dalam taat, ilmunya bermanfaat. Karena yang namanya ustadz, kiai itu satu aja mati, meninggal dunia, susah banget nyari gantinya. Tapi kalau RT belum mati udah banyak banget yang menggantiin. Bener nggak? Iya. RW belum mati di Arab kapan sih RW matinya itu? Lama banget gue pengen gantiin. Tapi kalau kiai ulama wafat meninggal 5 tahun 10 tahun belum tentu ada yang bisa gantiin. Inilah perbedaan pangkat ulama dengan jabatan-jabatan biasa, jabatan struktural. Jadi kalau ulama itu kan yang ngangkat masyarakat. Makanya kita doain guru-guru kita, termasuk nih Ustadz Haji Madroji biar sehat walafiat. Umurnya udah 68, tapi dia nggak mau sampai 80 tahun. Lo berarti tinggal berapa tahun lagi? 12 tahun. Saya udah ketar-ketir aja ya tuh ya. 12 tahun. Para pejabat pemerintah baik RT, RW ya,
LMK, tokoh masyarakat yang ada di sini, mohon maaf saya nggak sebut semua ya. Termasuk bapak-bapak yang hadir, mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Pertama-tama kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kita nikmat yang paling penting, itu nikmat iman dan Islam. Ini paling penting. Sayyidina Ali bilang, inna minan ni'am yakfikal Islam ni'matan. Dari sekian banyak nikmat yang Allah berikan kepada kalian, nikmat iman dan Islamlah yang paling penting, paling berharga. Makanya kita kalau jadi orang Islam kudu bangga. Jangan jadi orang Islam merasa minder. Meskipun secara ekonomi kita kalah dengan orang-orang non-Islam, tapi kita sebagai orang Islam harus punya kebanggaan terhadap agama dan keyakinan kita. Jangan sekali-kali kita tukar akidah dan keyakinan kita dengan keyakinan-keyakinan yang lain. Ini yang paling mahal. Makanya doa Nabi mengajarkan kepada kita supaya kita hidup, ya. Man ahyatahu minna fa'ahi alal Islam, wa man tawafaitahu minna fatawaffahu alal iman. Siapa yang hidup di antara kami, kata Nabi, hidupkan dalam Islam. Kalau nanti dia wafat dalam keadaan iman. Artinya kewajiban kita dua nih. Pertama, hidup dalam Islam, mati dalam iman. Makanya kalau berdoa jangan minta hidup yang enak mulu, minta juga meninggal yang enak, meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Buat apa hidup 1000 tahun penuh kenikmatan? Mobil punya, rumah, jabatan, semuanya punya. Tapi kemudian begitu mati, akhir hidup kita dalam keadaan kafir, na'udzubillah. Maka diajarkan tuh sama Nabi, mohon minta kepada Allah, jangan cuma minta hidup yang enak, tapi minta juga mati dalam keadaan husnul khatimah. Contohnya banyak, para Nabi kasih contoh. Nabi Yusuf, kenal Nabi Yusuf? Nabi yang paling ganteng. Ya, Nabi yang apa? Ganteng. Nabi Yusuf tuh ganteng banget. Kalau perempuan lihat Nabi Yusuf tuh megang pisau lagi ngiris bawang, keiris tangannya Pak. Saking gantengnya. Makanya rata-rata yang namanya Yusuf itu ganteng-ganteng. Kasih. Mana? Ngocop. Emang ente Ucup namanya? Ngocop. Ya mungkin dulu emaknya pengen ganteng kayak Nabi apa? Yusuf ini ganteng luar biasa. Ucup ya. Ya. Jadi Yusuf rata-rata ganteng tuh Pak tuh. Itu Nabi Yusuf dalam salah satu doanya mohon kepada Allah. Apa kata beliau? Anta waliyyi fid dunya wal akhirah, tawaffani muslimah wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, kata Nabi Yusuf, Engkau pelindung aku di dunia dan di akhirat. Nggak ada yang bisa melindungi saya kecuali Engkau di dunia maupun di akhirat. Tawaffani muslimah, wafatkan saya dalam keadaan Islam. Wa alhiqni bis salihin, temukan saya, kumpulkan saya bersama orang-orang yang saleh. Jadi minta wafat dalam Islam, minta ketemu orang-orang yang saleh. Maka cari teman banyak, tapi cari teman yang bisa memperbaiki hidup kita jarang atau sedikit. Kalau cari teman mau banyak banget Pak. Banyak gak kira-kira? Gampang nyari teman. Tapi cari teman yang bisa mengajarkan kita, menunjukkan kebaikan-kebaikan kepada kita, itu yang jarang. Kenapa? Karena sekarang paradigma berpikir masyarakat berubah. Kalau dinasehatin dianggap itu diomelin, kalau diajarin dianggap pelecehan. Ada temen yang ngajak sholat, yo apa balasannya? Jawabannya kayak udah bener aja lu ngajak gua sholat. Bukannya terima kasih ya. Iya.
ayo kita sholat. Kapan benernya lo tumben lu ngajak apa? Ngajak sholat tumben. Padahal orang yang ngajak kebaikan kepada kita itulah teman sejati yang sayang kepada kita. Dia kagak rela, dia kagak ikhlas, dia kagak senang kalau nanti temennya mati masuk neraka. Dia kepengen di dunia bisa berkawan, di akhirat tuh bisa berkawan. Makanya diajak, udah sholat apa belum? Lagi mancing, lagi ngedet, bukannya dikedet. Ini udah 2:30 nih, belum sholat, Zuhur. Kata temennya nih, sholat dulu nya. Kata temennya, besok-besok gua agak mau ngajak lu mancing dah. Gua lagi enak-enaknya ngedet apa namanya, narik apa namanya, ikan. Padahal temen itu yang sayang sama kita, tapi kita nggak sadar. Makanya kata Nabi, al-mu'min mir'atul mu'min. Orang mukmin itu cerminan orang mukmin yang lain. Dalam hidup kita harus punya cermin, punya kaca. Buat apa? Buat ngaca. Kenapa? Karena melihat diri sendiri kadang-kadang susah. Maka perlu cermin. Cerminnya siapa? Teman kita. Kita nih ngelihat. Orang lihat pakai apa? Pakai mata ya? Ngelihat pakai apa? Pakai mata. Sekarang mata kita suruh lihat mata kita, bisa nggak? Mata kita bisa ngelihat nih, tapi suruh lihat mata kita bisa nggak? Bisa. Padahal mata kita kerjaannya ngelihat. Giliran suruh lihat mata kita sendiri bisa? Bisa. Dari kaca. Makanya perlu cermin. Cermin. Itu yang pentingnya kita berkawan. Kadang-kadang kita nggak bisa tahu kesalahan kita. Punya teman yang baik, diajarin. Udah tua bangka begini, umur udah 60 tahun lebih. Ya. Jangan minggir aja di pinggir kali, di pinggir kobak, sekali-kali ke masjid, ke musola, sholat, ibadah. Itu namanya cermin. Makanya pentingnya kita itu bergaul dengan orang-orang yang sampai Nabi Yusuf pun ketika memohon kepada Allah, tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, wafatkan saya dalam keadaan Islam, temukan saya, kumpulin saya bersama orang-orang yang saleh. Belum lagi Nabi Ibrahim, Nabi Yakub, sama doanya. Dalam Al-Quran tuh ada ayat yang bunyinya, wassa biha Ibrahimu banihi wa Ya'qub ya baniya inna Allah astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Dengar nggak Cuk? Dengar. Coba ulangin. Tapi dia bilang denger, suruh ulangin apa namanya? Iya. Iya. Terakhirnya doang muslimun ya. Cengun. Jadi Nabi Ibrahim juga nih anak-anaknya diwasiatin. Nabi Yakub juga begitu. Apa wasiatnya? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali mati dalam keadaan Islam. Kenapa? Percuma hidupnya baik, matinya kafir. Percuma hidup menjadi seorang muslim tapi mati menjadi orang kafir. Karena di akhir zaman nanti iman mudah berubah. Gampang goyang nanti iman. Ada orang pagi masih jadi orang Islam, sorenya udah jadi orang kafir, Pak. Ada yang sorenya jadi orang Islam, paginya udah jadi apa? Kenapa kata Nabi bi'udinah bi'aradhi minad dunya? Dia jual agamanya untuk kepentingan dunia. Pokoknya cari mantu yang kaya, biar kafir yang penting apa? Kaya. Orang rajin sholat, puasanya rajin, ya ngajinya rajin, lamar anak kita, duit kagak ditolak, Pak.
Orang sholat kagak, puasa kagak, ya duitnya banyak, ngancong pakai sepatu yang lancip, yang mengkilat, pakai dasi kupu-kupu, iya turun dari mobil, ya mobilnya baru, iya mobil apa? Alphard, mobil Alphard enak Pak, naikin, saya ngerasain juga. Iya. Sempet naikin doang, belinya belum. Ya, mudah-mudahan kebeli. Ya, rencana saya mau beli kalau jual tanah. Tanah di mana? Tanah siapa ya? Ya. Jadi sini ada bos Haji Romdoni, bos Haji Maman. Itu mobilnya udah kelas menengah semua. Fortuner dua-duanya itu. Iya, Haji Romdoni Fortuner, Haji Maman apa? Fortuner. Kita mah nggak usah Fortuner lah ya. Pajero. Iya, mobil apa namanya? Pajero. Iya, mobil Haja 1000 aja juga. Ya, asal larinya kenceng, gak dorong-dorong. Ya udah, alhamdulillah tuh. Nah, jadi minta kepada Allah tuh supaya kita hidupnya Islam, matinya juga Islam. Ketika Fir'aun nih, tukang sihirnya diaduk sama Nabi Musa. Sihir itu udah ada zaman dulu. Akhirnya tukang sihir Fir'aun ini kalah sama Nabi Musa. Beriman, marah Fir'aun. Tawa'adahum bil azab, ditakut-takutin sama Fir'aun. Apa kata Fir'aun? Kalau kamu nih tukang sihir saya, ngikutin ajaran Musa, akan saya azab, akan saya siksa. Apa doanya tukang sihir Fir'aun yang sudah pindah agama menjadi Islam ikut Nabi Musa? Doanya simpel. Rabbana afriq alaina sabra wa tawaffana muslimin. Ya Allah, berilah kesabaran pada kami dari siksaan Fir'aun, supaya saya tahan menghadapi siksaan Fir'aun, dan kalaupun nanti saya dimatikan, saya kagak goyah, saya ikhlas, saya ridha, saya rela wafat dalam keadaan Islam. Makanya minta nih husnul khotimah. Ya, hidup baik, kalau akhirnya jelek, nilainya jelek. Bapak-bapak udah rapih nih, pakai baju mau kondangan, pakai safari, ya pakai apa, jas macam-macam. Tahu-tahu kecebur di got, gimana? Jadi kondangan? Pulang. Balik lagi. Padahal itu aki-aki dandan dari subuh. Dari mulai orang tarhim, orang-orang sholat, dia udah apa? Udah dandan, udah rapi-rapiin, mukanya dipermak semua. Kayak baju rapi, begitu keluar nggak ngelihat, jatuh ke comberan. Dipakai nggak tuh bajunya? Makanya minta husnul khotimah. Lalu bagaimana supaya kita husnul khotimah? Karena Allah yang mewafatkan, Allah yang menghidupkan. Kita nggak bisa mati sesuai dengan keinginan kita. Karena itu Allah yuhyi wa yumit, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Kita nggak mungkin mati sesuai dengan keinginan kita. Gue pengen mati, pengen meninggal, kalau lagi sujud, pengennya begitu. Tapi sholat juga agak pernah. Diajarin oleh ulama supaya kita mati ke dalam husnul khatimah. Ada langkah, ada jalan yang diajarkan oleh Rasulullah. Tinggalkan beberapa hal, kata ulama, supaya kita matinya husnul khotimah. Karena yang bikin jelek matinya orang itu ada nih, kata ulama, beberapa hal. Saya ingin sampaikan di sini, mudah-mudahan bapak-bapak jangan ngantuk dulu ya. Nih masih kuat nggak dengerin? Saya yang udah kagak nih ramalan. Iya. Ya tadi dari Kongdul Haq kita ya, siapa? Ya Dul Gani, buru-buru udah kemari gitu. Udah langsung buru-buru karena 2 acara. Ya takut diomelin sama ketua kalau udah ngadat. Kalau udah ngambek nih ketua, ribet, bayi-bayinya susah. Dibeliin salak kagak kuat makan, ya, dibeliin kacang kagak kuat apa namanya, gigitnya susah kita. Dibeliin anggur minta blender, tadi apa namanya,
Jadi pertama yang bikin orang mati su'ul khatimah, alladzina yatahawanuna bis salawatil maktubati waz zakatil mafruḍah. Orang yang menggampangkan, sering melalaikan sholat-sholat wajib. Tuh kalau sholat sering lalai. Lalai itu apa? Ya kadang-kadang kalau enak pikiran dia sholat. Kalau lagi pikiran yang enak, dia kagak sholat. Itu salah satu sebab orang akan mati su'ul khatimah, matinya jelek. Apalagi yang kagak sholat. Yang sholatnya jarang-jarang aja bisa apa? Su'ul khatimah. Orang bilang begini, Ustaz, bohong itu. Oh, no, tetangga saya agak sholat mati, meremnya cakep banget. Nah, merem kayak ikhlas banget. Itu kan penglihatan kita. Penglihatan apa? Kita. Kalau penglihatan manusia beda. Kadang-kadang kagak sholat, meremnya cakep banget ini. Ya, apalagi kalau didandanin, ada yang didandanin pakai jas, pakai sarung tangan. Cakep nggak kira-kira? Cakep. Iya. Terus saking rajinnya kerja sampai udah mati pengen ke kantor juga. Buktinya dia pakai dasi, pakai sepatu. Ya. Nah, itu sholat wajib tuh. Jangan sampai ditinggal. Ya kalau sholat sunnahnya ya alhamdulillah, yang penting yang wajib dulu nih. Kalau sholat sunnah banyak. Termasuk besok nih, malam minggu nih, itu malam Arafah. Itu di Nurul Falah ada sholat tasbih. Ya, sholat tasbih cuma 4 rakaat. Saya nggak ajarin bacaannya. Kalau disebut bacaannya 300, tadinya mau sholat jadi kagak. Ya. Ini cuma 4 rakaat sholat tuh. Habis maghrib di Nurul Falah. Kenapa? Hari Arafah. Hari Arafah itu hari paling baik dalam 1 tahun. Kalau malam yang paling baik Lailatul Qadar, hari paling baik hari Arafah. Puasa sunnah di hari Arafah, Pak. Tuh, besok hari Ahad, minggu temunya besok. Minggu besok juga boleh kalau mau puasa, karena ini bulan haji. Tapi bapak-bapak kan alasannya banyak. Sibuk lah, ya rapat lah. Iya, macam-macam aja tuh ya. Segala ya, tangan katanya cantengan lah. Cucu kutilan, cucunya yang kutilan, dia yang kagak puasa. Ya. Tapi kalau hari Arafah jangan sampai kagak puasa, biar sunnah. Tuh minggu temunya besok. Kenapa? Karena 1 hari kita puasa Arafah, dosa kita 2 tahun Allah ampuni. Dan dijamin tahun depan insya Allah kita masih hidup, belum mati. Makanya kalau mau mati udah kagak doyan hidup. Gue kayaknya hidup begini banget, pengen mati nih ya. Udah besok Arafah jangan puasa. Arafah jangan apa? Itu saya kagak jamin tuh. Ya setelah Arafah di tahun itu apa masih hidup apa kagak. Makanya kalau besok habis Arafah ada yang meninggal, tanya sama keluarganya, dia puasa Arafah apa kagak tuh ya? Kagak, pasti kagak puasa. Karena kalau yang puasa Arafah dijamin. Itu tanda kalau dia masih diberikan Allah kesempatan hidup 1 tahun lagi. Makanya besok minggu puasa, Pak. Kalau kita nggak kuat, udah ndekem aja di rumah. Ditanya sama temennya, diajak mancing pura-pura kagak denger. Mana sih anu puasa, padahal kagak puasa, dindekem aja. Tapi itu masih bagus, Pak. Jadi ngajarin orang supaya apa namanya? Puasa. Makanya hari Arafah ini bener-bener apa namanya? Luar biasa. Puasa kita ada tuh, masa 1 hari doang kagak kuat. Amal perbuatan yang paling bagus tuh cuma di 10 hari pertama bulan haji. Makanya ini haul luar biasa. Almarhum kok ngaji muhajir, dan yang dihaulkan ini dapatnya nggak setengah-setengah nih pahala. Beda kalau dilakukan di luar 10 hari pertama bulan haji. Makanya kita kalau mau berbuat baik pas nih 10 hari pertama, jangan ditunda-tunda. Pahalanya beda, Pak. Kita ngasih anggur itu rasanya pahalanya luar biasa, berlipat-lipat kalau di hari-hari 10 pertama bulan haji, dari tanggal 1 sampai tanggal apa? 10. Makanya berdoa kepada Allah jangan sampai husnul
Jangan sampai suul khotimah. Sholat yang wajib aja dulu dah. Ya, ini kadang-kadang yang wajib kagak, sholat sunnahnya getol banget. Id datang, masjid masih dikunci, udah apa namanya? Udah datang. Jadi sholat Id itu ya. Nah, sholat zuhur asarnya mah apa? Kagak, tapi itu masih lumayan, masih mending punya malu. Ya, tapi jangan dicontoh yang begitu. Ntar ngomong lagi kata Ustadz masih lumayan katanya itu. Ya itu daripada rusak ya. Daripada rusak banget, kalau itu tibang rusak udah masih ingat juga. Kadang-kadang yang gesitan yang kagak sembahyang itu kalau Id itu. Ya masih subuh, orang masih apa namanya? Setelah subuh masih belum masuk subuh udah nyampe ke masjid. Mau ngapain? Sholat Id. Ya, apalagi lebaran kan, puasa kagak. Ya, sahurnya ngikut, bukanya ngikut, pakai jadi panitia lagi. Orang kayu tinggi parah banget ya. Ya, sahur ngikut, puasa pakai ikut buka bersama, jadi apa lagi? Jadi panitia lagi. Tuh malaikat bingung loh, ini panitianya kagak puasa ini. Ya. Apalagi kalau buka bersama di perusahaan, Pak, ya jangan disamain sama di kampung. Buka di perusahaan nih, Pak. Ini saya beberapa kali pengalaman, kasih tausiah kultum dah. Pabrik dah ya, saya nggak sebutin pabriknya. Itu yang ikut buka bersama Cina-Cina mulu. Saya bingung nih, ngecek engkau puasa apa kagak ya? Udah gitu enci lagi, banyak enci. Iya, encinya. Udah gitu duduk di samping ustad tuh. Pakai rok doang, mana pendek banget. Lah ini pengalaman, bukan kata goro-goroan ini, tahu goro-goroan? Bohong-bohongan. Saya melihat, ya udah mau maghrib, ya. Nggak bisa batal, naharin dari subuh udah mau maghrib batal. Iya, kita kagak lihat, kagak nengok, lah kayak robot kita leher begini aja. Itu saya bilang, emang begini kalau buka bersama? Ya bisa, katanya pimpinannya, leadernya emang orang-orang Chinese tuh. Makanya kita minta nih kepada Allah suatu saat pabrik-pabrik perusahaannya itu orang-orang kita. Siapa tahu nih Ucup nanti jadi apa namanya? Iya, direktur, ya pabrik apa namanya? Ya pabrik petasan banting terbesar. Ya, bisa aja ya ekspor nanti ekspornya ke Gaza, Palestina. Tuh, lemparin ke Israel petasan banting. Ya, habis bikin bom kagak bisa ada. Bikin petasan banting aja tuh, ya. Siapa itu yang punya perusahaan? Ucup. Kaget, orang kaget enggak? Nah, sekarang ini terus terang aja kelemahan kita karena leadernya orang-orang non muslim. Kita di bawahnya orang-orang kita. Tuh kalau buka bersama di perusahaan begitu, Pak. Makanya saya kalau buka bersama dengan oke, saya udah tahu siasatnya. Tuh, jadi yang pada datang dulu, ntar saya datang belakangan. Waktunya kan gak lama, 20 menit. Kalau begitu kok kaget kita, Pak. Ya, tapi kalau potongan begini malah girang kayak tiring. Sekarang aja pura-pura tiring ya. Kalau lagi haul, kalau dulu tempat begitu kata tiring, ya Allah kapan lagi undangan begini? Ya, kalau model tiring, ya dibayangin begininya. Di rumah mah nggak ada yang begini. Udah berapa kali dosa ya? Ya udah ngelihat aurat orang Cina, ya bininya udah katain di rumah mah nggak ada yang begini katanya. Ya disamain sama di rumah, ya tapi ini bercanda doang tiri ya. Iya, daripada ikan sepat ikan gabus. Kata si Ahidin ya. Nah, itu yang pertama yang bikin orang su'ul khotimah. Yang kedua yang bikin su'ul khotimah itu yatahawanuna bizakatil mafruḍah, nganggap enteng zakat. Harta cuma dia kumpulin, dia zakatin, enggak dipamer-pamerin doang. Pamer harta, pamer kekayaan, zakatnya enggak. Itu kalau meninggal kemungkinan besar bisa su'ul khotimah. Maka kalau orang-orang kaya nih, dia harus tahu nih, dan nisabnya apa belum, tanya sama yang udah tahu. Saya punya harta sekian, udah setahun, udah zakat belum?
Zakatnya berapa Ustaz? Tanya, jangan pura-pura kagak tahu. Karena dengan zakat itu akan membersihkan harta kita. Yang ketiga yang bikin su'ul khatimah, alladzina yatatabba'una auratil muslimin, orang yang suka membuka aib orang Islam. Jadi kalau buka aib orang, wah pinter banget dia. Kalau ngatain orang medok banget. Ya, pinter banget cari aib orang. Sementara aibnya dia lu. Ini tanda-tanda orang itu nanti meninggalnya su'ul khatimah. Maka jangan gampang-gampang kita. Kalau ada teman kita nih kelakuannya nggak benar, pura-pura nggak lihat kita. Ada kita punya teman, bininya punya hutang-hutangnya putus, jangan diceritain. Si Anu tiri, bininya hutangnya pada putus. Ya. Udah diceritain, direkam lagi di HP. Dikirim ke IG macam-macam dah tuh ya. Ke IG, ke Pace Book. Kirimnya kemana tuh? Ya Pace Book tuh, Facebook ya. Ya, WA tuh. Lah, kita tuh kalau ngeliat kesalahan orang pura-pura nggak tahu. Tuh, pura-pura nggak tahu. Karena membuka aib orang itu memungkinkan kita punya potensi besar kalau Allah ambil nyawa kita, kemungkinan besar su'ul khatimah. Nauzubillah min dzalik. Maka belajarlah kita untuk ya melihat aib kita. Ya kekurangan kita banyak udah perbaiki. Kalau nyalihat kekurangan orang mau banyak aja. Apalagi ngomongin orang puasa nih. Iya. Ngomongin orang ya sampai johornya tuh ya. Dari jam 8 sampai johor. Begitu johor ngomong sama temennya, gue sholat dulu ya. Lu jangan kemana-mana, nanti kita balik lagi. Kalau mau ngomongin orang pakai bersambung. Udah kayak sinetron ya. Ya, terus jangan kemana-mana, gue sholat dulu ya. Tapi sholat ya. Gibah orang, ngomongin orang jalan terus. Nabi katakan, malam tanhahu sholatuhu anil fahsya'i wal munkar lam yazdad minallahi illa bu'da. Siapa orang yang sholatnya nggak mampu mencegah dia dari perbuatan keji dan munkar, orang itu bukan makin dekat sama Allah, tapi makin jauh. Ngajinya rajin, gurunya nggak datang, dia juga udah datang. Sholatnya rajin, tapi buka aib orang paling apa? Pintar, paling rajin juga. Nah kalau wafat kemungkinan besar nih dia wafat dalam keadaan su'ul khotimah. Nauzubillah min zalik. Dah mudah-mudahan ya apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Nih bapak-bapak besok malam minggu nih ya yang ada waktu datang ke Nurul Falah. Ngapain? Sholat. Gak ditarikin makanan, gak ditarikin duit. Ya kalau ada duit bawa. Ya bawa ya, masa dibuang. Ini kalau orang pelit udah ketakutan aja. Masuk surga aja pengen paling depan. Baru ngomong duit ya dipalakin lagi, gua mau ustaz. Diajak sedekah katanya dipalakin. Itu diajarin tuh ya. Tuh orang kalau lagi usaha banyakin sedekah supaya apa? Supaya kalau kita bangkrut tuh Allah bangkrutkan kita, ada harta yang tersisa di akhirat. Ini giliran kaya lupa, nggak pernah sedekah, nggak pernah zakat. Giliran ambruk, hancur, nggak ada simpennya di akhirat. Coba kita nih kaya ya. Katakan nih ada yang jadi orang kaya, ucup dah cup, ente jadi orang kaya cup. Ucup nih. Jadi miliarder dah ya. Punya duit 200 M. Buat duit 200 M. Amin gitu cup. Ente kagak yakin banget jadi orang kaya. Amin gitu. Nih, punya duit 200 miliar. Dia nggak ada yang dia sedekahin, nggak ada yang dia zakatin. Tahu-tahu Allah apa namanya kasih dia, Allah ambil nikmatnya tuh, bangkrut pailit semua, nggak ada sisanya. Di dunia habis, di akhirat nggak ada. Tapi kalau dia sedekahin, dia infakin, dia zakatin,
Katakan dari 200 juta, nggak usah banyak-banyak dah, namanya orang pelit dikasih aja dah ya 100.000, bangkrut masih ada tuh 100.000 di akhirat. Makanya harta yang kamu sedekahkan itulah harta yang kamu yang akan kamu nikmati. Makanya kalau jadi orang punya duit, banyak-banyak sedekah, supaya kalau nanti Allah uji kita, Allah cabut harta kita, udah banyak simpanan kita di akhirat. Jadi kadang-kadang giliran kaya pelit, giliran udah susah bangkrut baru ngomong, gua kalau kaya lagi nih, pokoknya ini anak yatim semua gue santunin, janda-janda gue kawinin. Ya, pas ngomong begitu ada nenek-nenek yang udah janda ya, umur 85 tahun ya, denger ngomong begitu kata nenek-nenek ini, amin. Ya Allah, dan mudah-mudahan ada manfaatnya, ada berkahnya ya. Istiqomah kita ya, jaga agama kita, jaga agama kita, jaga keyakinan kita, simpen harta kita di akhirat dengan cara berinfak, berzakat dan bersedekah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sebelum ditutup dengan doa, kita baca Fatihah. Tadi pesanan dari ketua ya. Pertama baca Fatihah, mudah-mudahan ketua kita ini yang mau berangkat ke Bangka silaturahmi ya bisa nyaman perginya, pulangnya juga apa? Nyaman ya. Pergi bawa oleh-oleh, berangkat ya buat mertuanya, pulang bawa oleh-oleh juga. Iya. Ya buat tetangga ya. Masa pulang kampung ya berapa RT tahu, giliran pulang ya udah nyampe di rumah, oleh-olehnya mana, lah ngayapnya doang ngomong, begitu pulang kagak nenteng apa tuh. Saya sering nasihatin kalau ke Bangka, kalau lama tuh belajar di sono bikin martabak, belajar itu ketua dari dulu. Iya, bikin martabak Bangka ya, martabak telur ya, bikin kerupuk apa namanya, kerupuk Bangka. Siapa tahu kita ahli itu di bidang apa namanya, martabak. Jadi ustadz bukan profesi, ustadz itu tanggung jawab, kita profesinya tukang martabak. Tuh hebat tuh, ustadz juga dagang apa namanya, martabak telur kurang laku karena telurnya telur puyuh. Kita apa namanya ya inovasi dah, kita bikin martabak telur soang ya. Martabak telur soang kurang laku nih, dah kalau gitu nggak pakai telur soang yang tembuhuk aja tuh laku deh tuh kalau telur tembuhuk ya. Nah mudah-mudahan bercanda ketua ya. Iya, karena saya selalu bercanda sama ketua, makanya dia awet muda. Kalau berteman saya sering apa namanya ya ketawa, sering bercanda. Udah 68, dikit lagi 70, dia kagak mau 80, berarti kurang lebih 12 tahun lagi. Ya Allah, kalau nggak ada dia dah sepi dah kampung dah ya, sepi kampung. Mana kalau saya ngomong, saya lihat TV-nya udah tinggal berapa tuh. Saya kadang-kadang kesian ya. Ya, udah dikasih salah. Oh iya, dikasih kacang apa? Salah. Tahu kalau makan sate diapain itu? Ya. Jadi udah itulah kelemahan manusia. Semua kita juga nanti ngalamin begitu. Semua kalau tua ngalamin begitu, karena manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Nggak ada yang mampu menjaga aset-asetnya. Kita punya aset di gigi kita simpen, kita rawat. Lama-lama Pak, hilang apa kagak? Copot apa kagak? Copot. Jagain gigi kita aja tuh, aset kita aja kita nggak mampu. Mau belagu, sok jagoan lah, iya. So jadi apa namanya, jadi jawara lah. Gigi lu aja tuh lu jagain. Ya, lu jawara udah ompong begitu kagak mikir. Lu gigi lu aja kagak kuat lu jagain. Lagi sok kayak apa namanya, jagoan. Itu kan tanda kata Allah, wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia memang diciptakan dalam keadaan lemah. Sekuat apapun kita nggak bisa mengamankan aset-aset kita. Gigi nggak kuat, mata lama-lama juga apa namanya, ngamur juga, rabun Pak. Apalagi yang model begini nih, kalau ngeliat Al-Quran, iya. Tapi kalau ngeliat sindian,
Ini mata-mata begini nih. Ya. Asal disuruh baca Quran, aja tong katanya tong. Emang apa mata gue udah orang apa namanya? Iya. Akhiran dompet orang jatuh, tahu aja tuh laki-laki. Nah kata cuinya, kamu bapak kagak ngeliat, ini mah dompet tong. Beda ya, kalau duit apa namanya? Beda, mungkin ketularan apa. Makanya jangan sok jadi orang, ya kecuali udah bisa ngamanin, jagain aset dia, kata Allah. Jaga tuh gigi biar kagak pada copot, jaga tuh mata biar kagak rabun, jaga tuh tulang biar kagak apa? Rapuh, jaga tuh kulit biar kagak apa? Keriput. Udah tua diapain aja Pak? Dipermak ke tukang kulit, ya sampai dibawa ke pabrik kulit. Tetep aja keriput nggak? Ya udah ngaca, ditarik sono, tarik sini, ya tuh hidung ditarik sono, tetep aja Pak keriput. Biar bajunya anak muda, pakai kaos singlet. Kaos apa? Singlet ditato sini nih ular kobra. Tangan kiri ya, tangan kanan kalah jengking. Ya lempengan puser, kodok berun. Jalan telanjang Pak, kata anak muda, Ki, biar tato berer juga kagak ada yang takut. Gak orang udah keriput begitu. Tuh, makanya jangan sombong jadi manusia. Manusia diciptakan dalam keadaan lama. Kita baca Fatihah buat ketua kita, mudah-mudahan selamat pulang pergi kembali lagi ya, terkait tinggi, dan juga buat Kang Madi ya. Bang Madi Bayun, kan kenal Bang Madi Bayun ya? Iya, yang asal lihat kobak langsung turun gitu. Itu hebatnya dia Pak. Kalau saya ketemu di sana dulu waktu masih dinas, saya lewat tuh, itu nggak pernah pakai baju Pak. Nyamuk nyerang gigitin dia. Oh iya, ya kalau orang Jakarta kayak dia semua Pak, nggak ada demam berdarah. Nyamuknya yang apa namanya tulung-tulung. Jadi alhamdulillah ya, sekarang kondisinya sudah mulai membaik. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Umumnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian ceramah agama yang disampaikan oleh guru kita. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bermanfaat bagi kita semuanya dan bisa menjalankan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk menyempurnakan acara kita, marilah angkat kedua belah telapak tangan kita untuk doa mohon kesediaannya guru kita Al-Mukarram Ustaz Haji Ali Maksum MPDI. Kepada beliau dipersilahkan. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil awwalin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil akhirin. Wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru wa ma yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azim sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnayta 'ala نفسك فلك الحمد قبل الرضا وله الحمد بعد الرضا وله الحمد جرادين عنا دائما ابدا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الاهوال والافات وتكفينا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها على الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياه وبعد الممات وعلى اله وصحبه بيد ما في علمك. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات. اللهم اعوذ وتقبل ثواب ما قرانا من القران العظيم وما علمناه من لا اله الا الله وما
سبحنا من سبحان الله بحمده وصلينا على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم بهذه المجلس المبارك هدية منا واصلة ورحمة منك نازلة وبركة شاملة نقدمها ونودي لحظة سيدنا وحبيبنا وشفينا ومولانا محمد وإلى آبائه وإخواننا الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وصحابة أجمعين والتابعين والتابعين وإلى حضرة الأولياء والشهداء والعلماء وأئمة المجتهدين وإلى آبائنا وأمهاتنا خصوصا المرحوم بهاجي مهاجر بن هاجي محير بن مهاجر بن هاجي راجون ثم إلى المرحوم إبو هاجتي وبنتي هاجي سبكي بن هاجي سيدي المرحوم بابا هاجي مسلم بن هاجي خير المرحوم إبو أسماء بنتي أمل المرحومين المرحومات من أهل صاحب البيت اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل الجنة مأواهم ثم إلى أرواح مشايخنا وأحسادنا وتاجنا وربينا المرحوم المغفور تاجنا بك يا جمال بن جاري هادي الجر لروح زور دراجم ونوير وإلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى المغارب يا بري وبحري اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل الجنة مأواهم اللهم اهد رحمة وشفاء والمغفرة على أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنين ارفع لهم الدرجات وضاعف لهم الحسنات وكفر عنهم السيئات اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبرهم حفرة من حفر النيران ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ومن شقي ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وعافنا يا كريم وعافنا يا كريم وعافنا يا كريم برحمتك الواسعة يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا اللهم بحق الفاتحة وبشر الفاتحة وبموجد الفاتحة افتح لنا باب الخير افتح لنا باب الخير افتح لنا باب الخير واجعلنا من أهل الخير واجعلنا من أهل الخير واجعلنا من أهل الخير دوام سبحانك اللهم وتحية فيها سلام وآخر دعواهم والحمد لله رب العالمين. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dengan ditutupnya doa maka berakhirlah acara kita. Alhamdulillah telah selesai. Saya atas nama pembawa acara apabila ada kata-kata salah dan kurang berkenan dan menyebut nama atau gelar dan juga yang tidak disebut, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Dan saya akhiri ihdinas siratal mustaqim. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.